Contohin azan Al Zaitun gimana? Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna ini? Menandakan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tajwid sudah sesuai. Kalau azannya merdu dan tajwidnya dibid'ahkan, azannya merdu, orang yang subuh tidur lagi dengar azan yang merdu. Tapi kalau azan dengan lantang, hati menjadi bergetar. حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah membahas teman-teman ya, bahwa Al Zaitun ini menurut Pak Wapres tidak akan ditutup, hanya saja akan dibenahi hal-hal yang menyimpang yang ada di dalam pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Namun kasusnya Panji Gumilang ya tetap berjalan proses hukumnya, apalagi mengenai 256 rekening itu juga pastinya harus terungkap ya. Kalau Al Zaitun ini memang tidak mau ditutup oleh pemerintah, hanya mau dibenahi saja, tentu banyak yang menjadi catatan yang harus dibenahi di Al Zaitun, termasuk salah satunya azan yang tidak lazim di Al Zaitun, dan itu diajarkan kepada santri-santrinya. Bahkan santri-santri Al Zaitun memiliki doktrin bahwa itu adalah azan yang terbaik. Coba kita simak dulu satu video ini yang katanya sih alumni Al Zaitun cukup vokal juga di sosial media membela Panji Gumilang. Di sini dia menjelaskan tentang azan yang tidak lazim itu yang ada di Al Zaitun. Kita simak videonya ya. Contohin azan Al Zaitun gimana? Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna ini? Menandakan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tajwid sudah sesuai. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pede banget dia ya azan seperti itu. Kalau saya sih ngelihatnya gimana gitu ya, kok aneh gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Mari sholat. Hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, itu tadi ya azannya. Kita simak lagi. Itu maknanya. Dan pertanyaan saya, emangnya ada yang melanggar tajwid? Emangnya ada yang melanggar tajwid gitu pertanyaan dia. Emangnya ada yang melanggar makhraj? Emangnya ada yang tajwidnya sampai panjangnya 10 harokat? Emangnya ada tuh melanggar fasohah? Kalian bisa nilai sendiri. Ya, bukan masalah tajwid, bukan masalah harokat, tetapi Anda mempraktekkan azan seperti itu dari mana sanatnya, dari mana asal-asalnya. Nggak bisa kita sembarangan membuat-buat hal-hal baru di dalam agama Islam. Ilmu-ilmu yang ada pada agama Islam ialah ilmu yang diwariskan, bukan dibuat semau-mau sendiri. Dari awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmunya kepada sahabat, lanjut kepada tabiin, tabiut tabiin, terus diwariskan hingga sampai pada ulama-ulama di masa sekarang. Makanya ulama itu kan disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Ya ilmu agama Islam. Kebayang nggak kalau setiap generasi merubah-rubah ilmu agama Islam? Gimana 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan? Nggak ada lagi kemurnian di dalam agama Islam. Makanya kita tuh harus tegas membasmi penyimpangan-penyimpangan agama yang merubah-rubah agama Islam agar tidak terwariskan ke generasi berikutnya. Termasuk juga masalah azan. Azan ini ada sanatnya, nggak bisa sembarangan bikin azan-azan sendiri. Di sini ada sebuah artikel dengan judul "Menggetarkan inilah suara azan Bilal bin Rabah yang asli". Jadi orang ini adalah yang memiliki sanat azan yang tersambung kepada
Bilal bin Rabah, diklaimnya seperti itu. Beliau bernama Syekh Hisam Tiara Al-Damsyi, secara khusus berguru untuk menemukan suara asli Bilal. Dia akhirnya mendapatkan sanad yang tersambung hingga Bilal bin Rabah. Coba kita simak nih ya videonya, bagaimana orang yang diklaim tersambung sanadnya kepada Bilal bin Rabah ketika azan, teman-teman. Ini merdu banget, tapi saya putarkan di bagian tengahnya aja karena durasinya cukup panjang ya. Langsung aja kita simak. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Teman-teman bisa simak video fullnya, ketik aja di pencarian YouTube nama beliau ini ya, Syekh Hisam Tiria Al-Damsyi. Nah ini kalau ketik di YouTube pasti akan ketemu teman-teman ya, karena memang sudah banyak yang mereupload video ini. Coba kita lihat. Nah ini udah banyak ya yang nge-reupload video ini. Dan kalau kita cari juga azan-azan bersanad lainnya juga sama merdu. Nah ini yang dari Masjidil Haram ya. Ini judulnya Sesi Talaki Azan Bersanad Amnan bersama Syekh Ali Ahmad Molla, Bilal Masjidil Haram. Oh ini Syekh Ali Ahmad ini ya. Kalau yang sering nonton tayangan Masjidil Haram pasti pernah melihat beliau ini ya, karena beliau ini adalah muazzinnya Masjidil Haram. Coba kita simak ya. Jadi memang semuanya, mau itu di Masjidil Haram, mau itu di Indonesia, di Malaysia, dimanapun ya, nggak ada seperti azannya Al Zaitun itu. Emangnya Al Zaitun pakai azannya siapa? Oh ya kan mazhabnya Bung Karno katanya. Jadi azannya nasionalis. Kalau gitu semuanya aja nanti dibuat nasionalis. Ada Ramadan nasionalis, ada Hari Raya Idul Fitri nasionalis, Hari Raya Kurban nasionalis. Semuanya dibuat-buat sendiri semau-mau dia. Bahkan berangkat haji pun tidak ke Mekah, tapi ke Indonesia aja, ke Indramayu, ke Al Zaitun itu katanya. Indonesia ini tanah suci, nggak usah berangkat ke sana. Itulah sebabnya kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan membenturkan nasionalis dengan syariat agama. Kita simak lagi nih satu video ya. Katanya azan yang merdu itu bikin orang tidur gitu katanya. Kita simak coba. Kalau azannya merdu dan tajwidnya dibid'ahkan, azannya merdu, orang yang subuh tidur lagi dengar azan yang merdu. Tapi kalau azan dengan lantang, hati menjadi bergetar, jiwa menjadi bangun, semangka jadi membara. Itu sifat azan, bukan mendayu-dayu. Mendayu-dayu boleh saja, tapi pertanyaannya melanggar tajwid apa enggak. Itu yang azannya sampai 10 menit, 15 menit, itu harakatnya 1000. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Astagfirullahalazim. Maukah anak Anda menjadi seperti ini? Astagfirullahalazim. Asumsi dia sendiri azan yang mendayu-dayu bikin orang jadi tidur. Lah dia sendiri yang begitu. Secepatnya lah benahi Al Zaitun itu ya. Kasihan santri-santrinya udah terlanjur ke doktrin seperti itu. Nanti pun diingatkan juga ngeyel juga kan, nggak bakalan langsung mau nurut ikut ke arah yang benar, karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang paling baik. Makanya setan itu lebih suka menggoda manusia untuk melakukan amalia-amalia menyimpang daripada kemaksiatan. Orang yang bermaksiat bisa sadar, oh ternyata yang dilakukan ini adalah kemaksiatan. Tetapi orang yang melakukan amalia menyimpang, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang terbaik, hal yang paling baik, bahkan lebih baik daripada ajarannya Rasulullah. Maka para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hatilah menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan sampai anak Anda pulang ke kampung halamannya membawa lagu salam-salam Yahudi. Astagfirullahaladzim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.